Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikran Sabakti, NIM D1B0191118. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya tentang peranan kelembagaan dalam pembangunan pertanian. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Andes Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Baiklah, yang pertama, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola, serta dipraktekkan terus-menerus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di desa. Selanjutnya itu macam-macam kelembagaan. Yang pertama itu ada kelompok tani. Jadi kelompok tani itu merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha taninya. Kelompok tani organisasi yang dapat dikatakan berfungsi dan ada secara nyata, di samping berfungsi sebagai wahana penyuluh dan penggerak tampak kegiatan anggotanya. Beberapa kelompok anggota tani juga mempunyai kegiatan lain seperti gotong royong, usaha simpan pinjam, dan arisan kerja untuk kegiatan usaha tani. Kemudian yang kedua yaitu kelompok wiratani. Kelompok wiratani itu program pemberdayaan utama yang dilakukan adalah mengikutsertakan para ibu tani dalam penyuluhan teknologi usaha tani. Kegiatan ini dilakukan mengingat ibu tani sangat berperan dalam usaha tani. Kemudian yang ketiga yaitu perkumpulan petani pemakai air. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah. Pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal, pengelolaan air irigasi. Kemudian yang keempat yaitu kontak tani nelayan andalan. Kontak tani nelayan andalan atau KTNA, pengembangan kelembagaan kontak tani nelayan andalan atau KTNA merupakan upaya koordinasi lintas stakeholder yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam menjalankan fungsi atau dalam Dewan Ketahanan Pangan. Yang kelima yaitu gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan ini kemudian dikenal dengan sebagai wadah kerjasama antar kelompok tani dalam perkembangannya. Banyak program pemerintah untuk petani disalurkan melalui wadah Gapoktan dan kelompok tani. Oleh karena itu, pembentukan kelompok tani diatur dengan surat edaran Menteri Pertanian, serta kelompok tani cenderung memiliki organisasi formal, mengalami pergeseran dari kelompok sosial atau social group menjadi kelompok tugas atau task group. Kemudian yang terakhir yaitu penyuluh pertanian lapangan atau biasa dikenal dengan PPL. Penyuluh pertanian merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Jadi pemerintah itu wajib menyelenggarakan PPL untuk pertanian. Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluh pertanian diperlukan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih baik secara berkelanjutan. Dan selanjutnya itu revitalisasi kelembagaan pertanian, peningkatan sumber daya manusia para pelaku kelembagaan sehubungan dengan kelembagaan teknologi, permasalahan dan kebutuhan para petani. Kemudian yang kedua, diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluh pertanian mampu menyentuh langsung kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara lebih efektif lagi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemandirian organisasi petani. Slide saja itu 3 syarat pokok kelembagaan dalam pedesaan maju. Yang pertama yaitu pasar, pembelian saprotan, menjual hasil, membeli kebutuhan konsumsi. Yang kedua, pelayanan penyuluhan, menerapkan teknologi baru. Yang ketiga, lembaga pengkreditan seperti bank dan lain-lain.
Kemudian yang selanjutnya yaitu administrasi pemerintahan. Yang pertama itu hal pokok dalam administrasi pemerintahan adalah adanya koordinasi sebagai upaya untuk melayani keperluan para petani. Yang kedua yaitu koordinasi sangat penting karena sebagai salah satu syarat wajib agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kemampuan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan program kebijakan pemerintah. Nah, kemudian kita masuk ke sistem inovasi, mencakup penelitian dan pengembangan untuk menemukan atau menciptakan teknologi tepat guna atau teknologi pasar. Pengadaan dan distribusi teknologi sumber oleh Badan Litbang Pertanian. Litbang Pertanian sebagai penghasil teknologi dasar berfungsi sebagai penyalur langsung teknologi komersial kepada petani. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.